Iya, apa kabar hari ini? Kabar baik, kabar baik. Oke, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung saja mereview ini Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan lampu hijau ya dengan menaikkan Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah kebijakan ini sudah tepat? Ya, kita mungkin mulai merunut dari studi kelayakan. Ya, pada waktu pra-studi kelayakan, ini kan sebelumnya Jepang yang mengerjakan studi kelayakannya. Dan studi kelayakan Jepang itu budgetnya tidak sampai 60 triliun gitu ya. Dan pada waktu itu Jepang menawarkan bunga cukup kecil, 0,1%. Nah, dibandingkan dengan China, budgetnya sekarang membengkak sampai 100 triliun lebih, bahkan ada pembengkakan yang cukup signifikan dalam masa proyek dikerjakan, dan bunga yang ditawarkan adalah 2%. Jadi secara uji kelayakan saja terjadi pembengkakan dibandingkan sekarang ya. Kalau menggunakan kualifikasi tadi, itu pembengkakannya bisa sampai 50-an triliun lebih. Nah, ini pertama. Yang kedua, kan terakhir beritanya adalah soal stasiun di Walini itu tidak jadi dibangun atau ditunda. Karena memang konsep dari kereta cepat itu tidak boleh banyak stasiun. Karena kalau terlalu banyak stasiun, kecepatannya tidak maksimum, dan juga akan ada opsi-opsi lain masyarakat. Selain dia memilih kereta cepat, dia akan memilih jalur tol misalnya. Dan juga letak dari stasiunnya itu kan juga tidak langsung ke tempat wisata misalnya, karena harus menggunakan kendaraan pribadi, rental dan segala macam. Jadi ini yang dikhawatirkan resikonya adalah penggunaan atau utilitas dari kereta cepat Jakarta-Bandungnya menjadi tidak maksimal atau tidak optimal, mengulang mungkin kasus yang terjadi pada kereta bandara, itu okupansinya kisaran 30%. Dan tadi karena banyaknya alternatif, sudah dibangun tol layang MBZ, kemudian ada tol Cipularang juga yang mempersingkat waktu perjalanan Jakarta ke Bandung. Maka pertanyaannya seberapa singkat gitu. Kalau tidak terlalu singkat dan tetap membutuhkan kendaraan pribadi misalnya bagi keluarga, ya ini kan artinya hanya substitusi dari kereta reguler dan juga substitusi dari pengguna jalan tol. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, itu nanti kemudian terkait soal pembiayaan dan lain-lain. Baik, tapi kan ditargetkan tahun 2022 begitu proyek ini. Nah, dan dengan adanya APBN menjadi timbul pertanyaan, satu, sekarang dalam masa pemulihan dari pandemi, ini perlindungan sosial, kemudian juga infrastruktur kesehatan, itu masih menjadi salah satu prioritas dari APBN. Berikutnya lagi, kita lihat ya, dari pembengkakan 27 triliunnya saja, itu kalau dijadikan jalan di luar Jawa untuk mempersingkat waktu logistik misalnya, itu bisa 13 ribuan kilometer jalan yang berhasil dibangun dengan hanya pembengkakan 27 triliunnya itu saja. Belum kalau di total 100 triliun, artinya berapa ribu kilometer jalan aspal yang bisa dibangun di luar Pulau Jawa, kalau memang tujuannya adalah untuk logistik, konektivitas, pemerataan ekonomi. Jadi bukan dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun Jakarta-Bandung yang lebih efisien ya tentunya adalah memperbanyak jalur kereta yang reguler, menambah kapasitasnya ya, atau kemudian juga merubah menjadi kereta logistik. Karena problem di Jakarta-Bandung, kawasan industrinya mengeluh biaya logistiknya relatif mahal. Itu yang harusnya diselesaikan.